Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih dapat bersua kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dan orang yang kita sayangi selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar bersama menentukan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup dan kerucut, serta nanti kita akan juga belajar bersama menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Bisa jadi bangun ruang tabung dan kerucut, atau bangun ruang tabung dengan bola, ya. Baiklah anak-anak, perhatikan. Kalau kemarin kita sudah belajar bersama tentang luas permukaan tabung yang dengan tutup, ya. Tabung dengan tutup, ada tutupnya. Sekarang bagaimanakah menentukan rumus tabung yang tanpa tutup? Hal ini perlu kita ketahui bersama. Jika kita punya kaleng bekas, kemudian kaleng itu akan kita manfaatkan untuk mengisi, untuk dibuat tempatnya pensil atau ballpoint, ya, akan kita manfaatkan. Bagaimanakah cara atau menentukan luas kertas yang diperlukan jika akan menutup semua permukaan tabung ini, tentunya tanpa tutup. Berarti kita membutuhkan kertas hias untuk alas dan juga untuk selimut tabung. Anak-anak, berarti kalau kita gambarkan, seperti ini. Ada tabung, ya, seperti ini. Kemudian kita buat arsiran. Sudah terkesan tabung ini tanpa tutup. Kita telah ketahui bersama kalau tabung ini terdiri dari alas berupa lingkaran, tutup berupa lingkaran, dan juga selimut kalau kita buka berupa persegi panjang. Karena kita sekarang menentukan rumus luas permukaan tanpa tutup, ya, tabung tanpa tutup, tentunya kita tanpa menghitung tutup. Berarti hanya menghitung luas alas dan juga luas selimut. Kemarin kita sudah menentukan bersama, kita tahu sebelumnya kalau luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Sedangkan luas selimut kita ketahui ada 2 pi kali R dikali T, ya. Sekarang kita bisa gabung anak-anak di sini, ya. Ini berarti pi kali R kali R ini milik alas. Sedangkan 2 kali pi kali R kali T, 2 pi R kali T milik selimut. Sekarang menentukan bagaimanakah rumus dari luas permukaan tabung ini yang tanpa tutup. Kita buat rumus sekarang. Nah, ini yang ada di sebelah kiri atau milik lingkaran adalah pi R kali R, yang milik selimut 2 pi R kali T. Yang ada dua-duanya pi dan R di sini, anak-anak, ya. Pi dan R, ini juga ada pi dan R. Yang dua-duanya ada sama, maka kita letakkan di sini pi kali R. Sisanya ada R di sini, jari-jari taruh sini, ya, jari-jari. Kemudian ada 2T, berarti 2 kali T.
Berarti kita sudah dapatkan rumus dari, ya ini, rumus dari luas permukaan tabung tanpa tutup adalah Pi kali R kali R ditambah 2T. Seperti itu. Ya. Kita coba ya, pahamin anak ya. Sudah kita temukan bersama luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu Pi kali R dikali R ditambah 2T dari apa? Gabungan antara luas lingkaran dan juga luas selimut, ya. Nah, umpama sekarang kita buat contoh permasalahan, ya. Sebuah kaleng, ya, sebuah kaleng bekas akan kita gunakan untuk tempat pensil atau ballpoint. Memiliki jari-jari umpama jajarnya 4 cm, ya. Ini 4 cm. Jari-jari 4 cm, kemudian tingginya 33 cm. Ya, berarti kita hapus saja di sini. Ada tabung jari-jarinya 4 cm. Kemudian tingginya saya tinggikan. Ya. Tingginya umpama 33 cm. Maka berapa luas kertas minimal yang kita butuhkan? Berapa luas kertas yang kita butuhkan jika akan menghias atau menutupi permukaan tabung ini yang tanpa tutup? Berarti kita buat, ayo kita selesaikan dengan rumus yang tadi, luas permukaan tanpa tutup. Ya, ingat tanpa tutup berarti Pi dikali R, kemudian R ditambah 2T. Ya, kita tentukan dulu. Kalau menentukan Pi-nya, kalau di soal itu tidak ditentukan Pi-nya pakai 22/7 atau 3,14, ada pilihan Pi bisa saja 22/7 atau 3,14. Ya. Kita tentukan dulu R-nya dan seterusnya. Ya, R-nya berapa? R-nya 4. Kemudian R-nya 4 kita tulis, kita masukkan ditambah 2 kali T-nya 33. Kita selesaikan dulu. Ya, 4 dikali, ya ini 4 ditambah 66 sama dengan 4 jari-jari 4 dikali 70. Kalau salah satu unsurnya entah jari-jari atau diameter atau tingginya bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, kita bisa menggunakan Pi 22/7. Ya, seperti ini. 70 dibagi 7 ada 10. Ya, maka 88 dikali 10. Ada berapa? 880 cm persegi. Ya, sudah ketemu anak-anak? Jadi luas kertas minimal yang kita butuhkan, ya, untuk membungkus kaleng tanpa tutup ini adalah 880 cm persegi. Itu ya, sudah. Setelah kita menentukan rumusnya sudah, dan satu soal contohnya sudah kita
bisa menentukan. Insya Allah mudah kita pahami. Lanjut, sekarang kita ke luas permukaan kerucut. Ya. Kita kemarin sudah mempelajari bahwa kerucut itu asalnya dari tabung. Berarti sepertiganya tabung. Nah, seperti ini. Dibangun ruang kerucut itu ada jari-jari atau R. Ya, kemudian yang tegak lurus membentuk siku-siku ini berarti T. Tinggi syaratnya, dikatakan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Antara tinggi dan alas membentuk siku-siku, dikatakan tinggi. Untuk yang garis miring ini, ya, ini sekali lagi ini kerucut ya. Garis miring ini bukanlah garis yang sebenarnya. Ini bisa ditulis adalah garis pelukis. Simbolnya adalah S. Ya. Garis pelukis ini simbolnya adalah S. Ya, ini S. Minggu yang lalu kita juga sudah menentukan bahwa rumus selimut dari kerucut, ya, luas selimutnya adalah Pi kali R kali S. Rumus selimut, ya, selimut dari kerucut kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah alas berupa lingkaran, ini selimut. Kemudian kerucut sendiri kalau kita belah akan menjadi lingkaran yang tidak utuh seperti ini. Nah, ini adalah S. Posisinya adalah jadi jari-jari. Kalau sudah menjadi dibelah menjadi apa? Menjadi lembaran, itu menjadi lingkaran yang tidak penuh seperti ini. Ini katakanlah ini adalah A derajat, ya. Itu seperti itu ya. Juring, ya. Juring yang besar ini adalah A derajat per 360 derajat. Dan kita nggak bicarakan tentang asal mula ini, ya, lain kali insya Allah. Sekarang aja kita menentukan rumus dari luas permukaan kerucut. Nah, ini jadi seperti ini ya, ini permukaan, ya, ini luas selimutnya, luas selimut. Berarti kalau permukaan kerucut adalah terdiri dari luas alas ditambah luas selimut. Alas ditambah luas selimut. Alasnya berupa lingkaran, berarti luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, luas lingkaran ditambah luas selimut. Lingkaran, ya, lingkaran luasnya Pi kali R kuadrat. Lingkaran ditambah Pi kali R kali S. Lingkaran Pi R kuadrat, rumus selimut, nah, luas selimut Pi kali R kali S. Berarti luas permukaan seluruhnya, ya, berarti selimut, nah ini selimut ditambah alas atau alas ditambah selimut. Berarti kalau kita gunakan distributif, sifat distributif menjadi, nah, caranya sekali lagi yang ada dua-duanya di dua tempat kita tulis di sini. Pi kali R ada di di rumus luas sisi, luas alas berupa lingkaran, sedangkan Pi kali R juga terdapat di rumus luas selimut. Dua-duanya ada, berarti Pi kali R. Pi kali R. Sisanya apa? Sisanya ada R, kita tulis. Dan sininya S. Berarti rumus selimut,
rumus luas permukaan kerucut, kita sudah dapatkan rumus Pi kali R ditambah S. Sekarang sudah mulai lagi kita latihan. Tentukan rumus luas permukaan selimut jika langsung ya, kita coba latihan dengan menggunakan rumus permukaan yang telah kita temukan. Sebuah kerucut ya, ini memiliki jari-jari 14 cm. Nah, umpama jari-jarinya 14 cm. Sedangkan langsung aja saya tentukan S-nya, garis pelukisnya adalah 40 cm. Jari-jari 14, garis pelukisnya 40 cm. Maka tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Ya, silakan diberi waktu. Sambil kalian mengerjakan, coba perhatikan di sini. Nah, silakan mengerjakan ya di rumah. Luas permukaan sudah kita dapatkan Pi kali R ditambah S. Pi-nya jelas kita menggunakan apa? Menggunakan 22/7. Sedangkan R-nya berapa? 14. 14 ditambah 40. Ya. Yang dalam kurung kita kerjakan ada berapa? 54. Berarti 22/7 dikali 14 kali 54. 14 bagi 7 ada 2, berarti 44 dikali 54. Sudah ya? Ada berapa? 2376 cm persegi. Sekali lagi, jawabannya adalah berapa? 2376 cm persegi. Nah, ini ya. Sudah kita dapatkan ada 2376 cm persegi dari rumus yang kita dapatkan. Umpama kalian menggunakan rumus yang ini, yang atas, yaitu rumus alas, luas alas ditambah rumus luas selimut, sama akan juga didapatkan 2376 tentunya. Tapi saya sarankan kalian menggunakan penerapan ini ya, dari rumus yang sudah diringkas seperti ini. Nah, dan anak itu ya, itu untuk rumus luas permukaan tabung tanpa tutup dan juga kerucut, serta satu soal masing-masing cara menghitung dengan angka yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita coba menggunakan kita coba menghitung luas permukaan tabung digabung dengan kerucut. Ya, tabung digabung dengan kerucut. Seperti ini anak-anak.
Ya. Kalau menentukan gabungan antara kerucut dan tabung, luas permukaannya tentunya sudah tidak menggunakan rumus ini lagi. Mengapa? Yang namanya permukaan itu yang terlihat dari luar. Berarti yang terlihat adalah selimut kerucutnya, selimut kerucut ditambah selimut tabung dan juga alas dari tabung. Berarti kalau suruh menentukan luas permukaan gabungan antara kerucut dan tabung, maka yang kita gunakan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Kita bisa menggunakan yang tadi yang pertama, ditambah dengan rumus hanya selimut saja. Karena apa? Karena alas dari kerucut tidak terlihat. Kita coba latihan. Kita coba sebuah tabung yang saya tutup dengan kerucut. Sebuah tabung saya tutup dengan kerucut dengan ukuran jari-jari tabung. Tentunya sama dengan jari-jari kerucutnya, sama tentunya. Jari-jari tabung umpama 7 cm. Mohon maaf, umpama jari-jarinya umpama 20 ya. Jari-jari 20. Kita gunakan yang lain nanti B-nya. Jari-jari 20 cm. Kemudian garis pelukisnya S di sini, garis pelukisnya umpama 35 cm. Sedangkan tinggi dari tabung umpama 50 cm. Maka tentukan berapa luas permukaan. Sekali lagi tentukan luas permukaan gabungan dari dua bangun ruang itu, yaitu kerucut ditambah dengan kerucut yang disusun dengan tabung. Sekali lagi saya ingatkan, berarti yang kita tentukan adalah luas selimut dari kerucut ya. Sekali lagi kita nggak menghitung alas kerucut karena tertutup. Ditambah dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Ya, ini. Ini yang kita harus cari. Ayo silakan kalian coba menghitungnya dengan penerapan rumus yang telah kita pelajari bersama. Luas selimut dari kerucut sekarang kita tadi dapatkan rumus P kali R kali S. Karena salah satu bisa dibagi 7, tidak bisa bagi 7. Itu bisa ya kayaknya ya, bisa dibagi 7, nggak apa sudah. Boleh pakai 3,14, boleh pakai 22/7, silakan. Sama saja ya. Karena ini ya kita coba, berarti 22/7 dikali R-nya adalah 20 dikali 35. 35 dibagi 7 ada 5. Sama dengan tinggal berapa ini? Ada 22 kali 20 kali 5.
20 kali 5 ada 100. Berarti 22 kali 100 ada 2200. Ya. Kita sudah dapatkan luas permukaan atau luas selimut, luas selimut dari kerucut adalah 2200 cm persegi. Sekarang berapakah luas permukaan tabung yang tanpa tutup? Pi kali R ditambah 2T sama dengan 3,14 dikali R-nya 20 dikali 20 ditambah 2 kali 50. Titik itu perkalian ya. Sama dengan 3,14 dikali 20 dikali berapa? 120. Karena 2 kali 50 100 tambah 20 120. Di belakang koma 2 angka. Kita coret nolnya 2. Berarti 314 dikali 24. Silakan dihitung. Ada 7.536 cm persegi. Luas selimut kerucut 2200 cm persegi, sedangkan luas tabung tanpa tutup, sekali lagi tanpa tutup. Mengapa tanpa tutup? Karena kita menghitung luas permukaan yang tutupnya sudah tertutup, atapnya sudah tertutup atasnya, ya, sehingga kita hanya menghitung alas dan selimut dari tabung. Ini rumusnya. 2200 milik luas selimut kerucut ditambah 7.536 milik apa? Milik luas permukaan tabung tanpa tutup. Berapa digabung? Berarti 2200 milik selimut kerucut ditambah 7.536. Ya, kita dapatkan 6, ya. 9.736 cm persegi. Itu anak-anak ya, sudah kita dapatkan. Ya, seperti itu. Dan terakhir anak-anak, kita coba praktek sekarang. Umpama ya, ada gabungan 3 bangun ruang, yakni kerucut, kemudian tabung, dan juga bola, setengah bola. Nah, kita lihat seperti ini ya, contohnya ya. Ini kayak gini kurang lebih. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ada kerucut, ada tabung, ada setengah bola. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu seperti ini, anak-anak. Saya tambahi seperti ini, berarti tambah dengan bola. Kayak gini sekali lagi anak-anak ya. Ya. Seperti ini dapatnya gambar seperti ini. Umpama tinggi tabung 50 cm. Kemudian jari-jari bola, jari-jarinya tabung dan kerucut sama pastinya. Jari-jarinya umpama 14 cm. Sedangkan
garis pelukisnya umpama 40 ya, 40 cm. Silakan dikerjakan anak-anak, berapakah luas permukaan dari ketiga gabungan bangun ruang tersebut. Saya ingatkan anak-anak di sini, karena ini luas permukaan, yang pasti dihitung adalah yang terlihat di luar, namanya permukaan. Yang pertama, selimut dari kerucut. Kalian cari selimut kerucutnya berapa luasnya, ditambah dengan selimut tabung. Yang terlihat hanya selimut tabung. Untuk tabungnya alasnya nggak kelihatan, selimut tabung dihitung. Dan juga setengah dari permukaan bola. Saya ingatkan, kalau disuruh menghitung luas permukaan bangun ini adalah selimut kerucut ditambah selimut tabung ditambah setengah dari luas permukaan bola, ya. Nah, kita bisa hitung satu persatu selimut kerucut sekarang anak-anak. Pi kali R kali S sama dengan 22/7, R-nya 14, S-nya 40. Kita coret. Ada 2, berarti 44 kali 40. Hasilnya 1760. Luas selimut kerucut kita dapatkan 1760. Sekarang luas selimut dari tabung. Kita tahu selimut tabung adalah 2 kali Pi kali R kali T. Masukkan sama dengan 2 kali 22/7 kali 14 kali 50. Kita coret yang bisa dibagi. Berarti ada berapa? 44 dikali 2 berarti 88 dikali 50. Ada berapa? Ya, 4.400 cm persegi. Untuk luas selimut tabung kita dapatkan 4.400 cm persegi. Tinggal kita menghitung luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola berarti setengah, karena setengah bola, setengah kali 4 kali Pi kali R kuadrat sama dengan setengah kali 4 kali Pi kali R kuadrat. Berarti setengah kali 4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Kita coret yang bisa dihitung. Ini kita coret juga, ada 2, ini ada 2. Berarti ada berapa? 2 kali 22 44 kali 2 88 kali 14. Ada berapa? Ada 1232 cm persegi. Luas selimut didapatkan 1760. Luas selimut tabung didapatkan 4.400, sedangkan luas permukaan setengah bola kita dapatkan 1232. Karena pertanyaannya luas permukaan semuanya, berarti kita gabung. Ya, kita jumlah. Ada berapa? Nah, jumlahnya ya ada berapa? 7.392 cm persegi. Ya.
Ya, anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar, insya Allah sudah menyeluruh, ya. Dan terakhir gabungan dari 3 bangun ruang, ya. Ya, untuk mengukur pemahaman kalian, baiklah akan saya buat tugas. Ingat, ditulis di buku matematika, kemudian difoto dan kirim di tugas daring. Silakan kalian kerjakan di rumah, ya. Silakan, saya tulis dulu soalnya yang pertama. Ini yang tugas, ya, tagihan tugasnya. Yang pertama bisa ditulis, kalian tulis tugasnya. Tentukan luas permukaan tabung tanpa tutup. Jika jari-jarinya umpama jari-jarinya 4 cm, ya. Jari-jari 4 cm, sedangkan tingginya jari-jarinya 4 cm. Ini ya, saya rubah aja biar mudah yang lain. Mohon maaf. Sebuah kerucut dengan jari-jari 10 cm, sedangkan tingginya 30 cm. Tentukan luas permukaan. Ingat, tanpa tutup, ya. Ini yang harus kalian kerjakan. Berapa sentimeter persegi untuk yang pertama. Tugas kedua, ya, saya tulis. Tentukan luas permukaan tabung sederhana aja ya, mohon maaf. Saya susun dengan kerucut. Tabung dengan kerucut yang ukurannya jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya, ya, tingginya umpama 30 sama sudah 30 cm, sedangkan S, ya, ini garis pelukisnya, S-nya, ya, S-nya umpama 20 cm. Berapakah luas permukaan bangun tersebut? Dan tagihan yang ketiga, ya, yang ketiga, gabungan dari 3 bangun yang sudah saya terangkan tadi. Gabungan dari 3 bangun yaitu kerucut, kemudian tabung dan juga setengah bola. Jika diketahui tinggi tabung 40 cm, S-nya, ya, S 30 cm, sedangkan jari-jarinya 10 cm. Ya, ini. Jari-jari 10 cm.
Berapakah luas permukaan? Berapakah luas permukaan bangun tersebut? Dan anak, itu 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tulis matematika, difoto, kemudian dikirim ke WA tugas daring. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Allah selalu melindungi kita dan semua orang yang kita sayangi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam ke kedua orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.